warahmatullahi wabarakatuh. Psikologi populer kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Rifda Alda Ufaira. So friends, hari ini kita akan membahas suatu tema yang mungkin dirasa tidak nyaman ya bagi sebagian orang, tapi tetap harus kita perbincangkan, tetap harus kita diskusikan, yaitu adalah tentang pelecehan seksual pada anak. Mungkin banyak dari kita tidak tahu apa, tidak tahu tandanya, tidak tahu bentuknya, tidak tahu siapa yang rentan ataupun apa yang harus dilakukan nih saat mungkin kita dalam situasi terkait dengan pelecehan seksual. Oleh sebab itu kita akan berbincang lebih dalam lagi mengenai tema kita hari ini, pelecehan seksual pada anak, bahaya yang sering tak terlihat, dengan narasumber yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan tentunya. Namun sebelum melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya untuk menyampaikan hal bahwa tema ini mungkin sensitif ya bagi sebagian orang. Oleh sebab itu kiranya mengingatkan untuk selalu menjaga diri ataupun untuk didampingi bagi orang yang mungkin pernah mengalami situasi ini. Oke, kita telah berjumpa dengan narasumber kita tentunya ya di TVRI Sumatera Selatan. Ada Mbak Mareta PSI Psikolog yang telah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Selamat datang Mbak Eta di TVRI Sumatera Selatan. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Dan juga kami mengingatkan untuk siapa fresh dimanapun berada yang ingin bergabung bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ataupun WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Oke Mbak Eta, ini temanya sangat menarik karena memang sering dibahas, karena memang mungkin apakah datanya nih Mbak ya atau angka pelecehan seksual ini terus menaik setiap tahunnya, atau memang karena apa nih? Apakah karena digital kah gitu? Apa memang datanya memang ada nih Mbak Eta? Siap. Oke, kalau kita bicara data, ini saya ambil dari Simfoni PPA ya. Jadi data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 2024 itu ada sekitar 8.674 kasus kekerasan seksual pada anak. Nah, kalau kita bicara tentang anak, itu batasannya hingga usia 18 tahun. Jadi mereka yang dalam usia 18 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Apa yang termasuk dalam kekerasan seksual pada anak adalah ketika perilaku seksual terjadi tanpa adanya kesepakatan pada anak gitu ya, karena memang anak juga tidak punya kemampuan untuk menilai apakah ini sesuai atau tidak sesuai, sehingga tentu saja biasanya mereka berada pada kondisi terpaksa, tidak tahu bahkan kalau itu tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua adalah ketika pelaku mendapatkan kepuasan seksual atas perilaku yang dia lakukan terhadap anak. Nah, itu sudah termasuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Jadi tidak hanya yang bentuknya sampai pemerkosaan, tapi semua tindakan seksual yang tidak disetujui, tidak atas persetujuan dan menimbulkan adanya kepuasan seksual bagi pelaku yang dilakukan kepada anak itu sudah termasuk ke dalam kekerasan seksual. Gitu ya. Nah, sayangnya data ini yang muncul saja atau yang dilaporkan atau yang mungkin ditangani oleh unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terkait. Kita tidak menutup kemungkinan ada juga kasus-kasus yang terjadi namun tidak diangkat. Bisa jadi karena dipengaruhi 90% pelakunya kebanyakan orang dekat ya. Jadi yang punya hubungan saudara mungkin atau bahkan hubungan kandung ya, seperti kakak kandung, ayah kandung. Nah, itu membuat keluarga enggan untuk melaporkannya, dan data itu bisa jadi tidak masuk ke dalam data yang 8.600 kasus tadi ya untuk sepanjang tahun 2024 gitu. Nah, kalau bicara tentang anak, kenapa menjadi rentan? Karena yang pertama tentu saja kita coba bagi menjadi 3 level usia ya. Anak usia dini 0 sampai 6 tahun, kemudian anak usia sekolah 7 sampai 12 tahun, kemudian remaja 13 sampai 18 tahun. Kalau di usia anak-anak dini sampai 6 tahun, bayangkan kemampuan anak ini untuk hidup kan masih sangat minim ya. Jadi dia sangat bergantung kepada orang tua. Oleh karena itu, adanya tindakan manipulatif ataupun usaha untuk mendapatkan kepuasan dari anak membuat anak tidak bisa menolak karena dia sangat butuh kepada orang dewasa. Kebutuhan kepada orang dewasa ini membuat dia menjadi patuh,
menjadi takut gitu ya, dan juga diperparah dengan bisa jadi pola asuh ataupun budaya yang mengharuskan anak-anak patuh gitu kepada orang yang lebih tua, tidak boleh membantah, tidak boleh nggak mau gitu ya. Kalau bilang nggak mau nggak sopan jatuhnya seperti itu. Nah, kalau di usia anak-anak sekolah, sebetulnya mereka mulai mengenal ada rasa tidak nyaman atau sudah mulai bisa memperkirakan kalau ini kayaknya tidak seharusnya terjadi. Kok aku rasanya nggak oke nih dengan hal ini. Tapi kemampuan kognitif mereka membuat mereka tidak bisa memahami itu dalam satu kali kejadian. Jadi biasanya akan terjadi dulu beberapa kali baru dia merasa oh ini memang sudah melewati batas atau misalnya sudah terkategori sebagai perilaku yang tidak dibolehkan. Nah, kalau pada remaja beda lagi. Jadi remaja ini kan di satu sisi mereka sebetulnya sudah lebih cepat bisa mengenali kalau mereka sedang menjadi korban ataupun mungkin terjebak gitu ya dalam situasi relasi kuasa di mana nggak bisa menolak. Tapi tentu saja faktor seperti misalnya jenis kelamin perempuan gitu ya, kan perempuan masih dianggap sebagai objek gitu ya, dan dia juga tahu beberapa kasus yang dia pernah dengar ketika terjadi kekerasan seksual ataupun misalnya pelecehan yang dipersalahkan itu adalah si korban, sehingga dia merasa apakah sesuatu ini akan aman saya ceritakan, kira-kira orang bisa menerima atau tidak cerita yang saya sampaikan ini, apakah ada percaya atau tidak. Dan selain itu dari semua aspek yang ada di dalam diri anak juga ada faktor ancaman. Jadi adanya relasi kuasa itu kan salah satu lebih tinggi kemampuannya ataupun kuasanya dibandingkan yang lain, sehingga dia bisa melakukan ancaman kepada anak-anak. Nah, ancaman inilah yang membuat mereka akhirnya menunda pelaporan ya, jadi bisa tidak melaporkan sama sekali atau pelaporannya menjadi tertunda, kurang lebih begitu. Makanya anak-anak ini menjadi kelompok yang paling rentan karena dipersepsi paling mudah untuk dijadikan target oleh pelaku-pelaku kekerasan seksual. Oke, luar biasa. Baru satu pertanyaan loh itu ya, Civil Friends ya. Udah jadi satu kesimpulan. Ya? Ini luar biasa sekali. Oke Mbak, tadi kan kita terkait data ya awalnya tadi. Terus Mbak sudah menjelaskan siapa yang rentan gitu ya, usia anak yang rentan itu seperti apa gitu ya, level-levelnya. Tapi kalau kita membahas tentang bentuk kekerasannya, mungkin masih banyak orang tua di luar sana yang taunya pelecehan seksual itu karena ya fisik, sentuhan gitu ya Mbak Eta ya. Nah, apakah memang fisik itu salah satunya kah? Atau sebenarnya masih ada bentuk-bentuk yang lain yang malah lebih berbahaya daripada fisik gitu? Ya, oke. Kalau kategori pelecehan seksual itu semua yang mengarah kepada tindakan seksualitas gitu ya. Bentuknya memang beragam, namun kalau dalam kacamata hukum perlindungan anak yang dapat dikategorikan sebagai kejadian atau perilaku yang nantinya bisa diproses secara hukum itu adalah segala bentuk adanya lebih ke arah kontak fisik lah ya, kontak fisik bentuknya dari mulai pelecehan misalnya memegang, mencium, kemudian meraba, menggesekkan gitu ya, dan seterusnya gitu ya, sampai ke bagian yang paling parah itu adalah perkosaan atau terjadinya penetrasi lah gitu ya antara alat kelamin, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi memang sebetulnya kalau kita bicara tentang teori pelecehan seksual secara psikologi kayak name calling gitu ya, atau misalnya julukan-julukan yang mengarah kepada seksualitas yang menyebabkan rasa tidak nyaman di dalam diri itu sebetulnya juga sudah masuk ke dalam kategori kekerasan seksual. Tapi ya itu tadi balik lagi karena merasa rasanya nggak nyaman, tapi ini nggak bisa diapa-apain, mau dibawa ke ranah hukum misalnya kan buktinya tidak kuat misalnya seperti itu ya, sehingga itu akan menimbulkan ada rasa nggak nyaman atau hilangnya kepercayaan diri, tapi ya secara hukum agak sulit untuk bisa diproses, kurang lebih seperti itu. Oke, memang karena dari hukumnya ya Mbak ya, ini proses hukumnya memang harus ada bukti fisik, makanya dianjurkan memang langsung misalnya visum gitu ya Mbak ya, dibawa ke polisi, pihak kepolisian untuk memang dicek apakah itu memang betul-betul pelecehan seksual, terutama fisik gitu ya. Oke, tapi ada nggak sih Mbak pelecehan jenis atau bentuk pelecehan seksual yang mungkin yang tidak disadari tapi memang bahayanya itu memang luar biasa juga gitu,
selain mungkin fisik gitu ya. Atau kayak misalnya tadi Mbak Eta bilang bahwa name calling atau berarti cat calling juga termasuk gitu ya Mbak ya. Itu kan tidak secara langsung ya Mbak ya. Tapi itu yang juga mengarah kepada seksualitas ya, misalnya kamu montok banget deh misalnya gitu ya. Tapi kalau arahnya fisik misalnya pesek dan lain sebagainya itu kan masuknya kekerasan verbal ya. Kalau seksual harus yang mengarah kepada isu seksualitas. Oke, berarti kalau sudah tadi fisik gitu ya itu udah Tapi beda seksual. pembahasan lagi ya Betul, Mbak ya. betul. Berarti ke body shaming kalau orang sekarang bilang gitu ya. Kalau ini memang terkait dengan seksualnya. Betul. Kalau ini Mbak yang suka ketemu di jalan itu biasa kita itu ya orang lain yang menunjukkan alat kelaminnya gitu kan di jalanan. Nah, itu juga termasuk pelecehan seksual kah berarti ya? Oke, kalau di sudut pandang korban tentu kita menjadi korban dari pelecehan seksual. Tapi kalau secara teori abnormalitas, apa yang dilakukan pelaku itu termasuk ke dalam gangguan seksualitas ya. Bentuknya adalah eksibisionis atau secara dia mendapatkan kepuasan dari menunjukkan alat kelamin dan mendapatkan reaksi intens dari korban gitu ya. Nah, namun ya itu tadi kalau kaitannya sama hukum, maka kalau pagarnya adalah dia mengalami adanya gangguan mental, itu nanti proses hukumnya akan berbeda dengan yang tidak mengalami gangguan mental. Oke, tapi itu bisa dikatakan bahwa kita korban pelecehan seksual ya, gitu karena ya. kan kita tidak menginginkan dan si pelaku mendapatkan kepuasan secara seksualitas dengan dia menunjukkan alat kelaminnya tersebut. Jadi kategori kekerasan seksual sudah terpenuhi sebetulnya dan kita sudah menjadi korban pada saat itu. Itu yang sebenarnya sering terjadi ya Mbak Eta ya, misalnya tadi catcalling tadi gitu ya, ataupun juga tadi eksibisionis tadi di jalanan, apalagi anak-anak yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba dipertunjukkan oleh hal-hal seperti itu gitu kan, itu buat shock juga ya Mbak ya, tentu saja ya. Freeze ya, kaget. Biasanya nge-freeze ya kata ininya ya. Nah, saya bahas sedikit ya Mbak ya, sekarang juga ada fenomena yang sering dikatakan atau disebutkan itu adanya namanya child grooming nih. Itu sering juga ya Mbak ya dibahas. Apakah itu juga ada kaitannya Mbak dengan pelecehan seksual pada anak? Oke, child grooming itu metode ya, atau kalau kita bilangnya teknik atau motif gitu ya. Ketika pelaku akan menjadikan korban ini sebagai target. Kalau dari penelitian memang pelaku kekerasan seksual paling tidak melakukan 1 sampai 2 teknik grooming kepada korbannya. Jadi ini tuh memang tahapan yang biasanya akan digunakan oleh para pelaku kekerasan seksual untuk menargetkan atau menjalankan apa yang menjadi motif atau tujuannya dia untuk melakukan kekerasan seksual gitu ya. Nah, grooming tuh sebetulnya udah pernah dibahas juga di psikologi populer sebelumnya, jadi mungkin saya bahasnya singkat-singkat saja. Tapi intinya grooming ini adalah proses untuk membuat, jadi secara bertahap membuat korban ini merasa tidak menyadari bahwa dia sedang menjadi korban. Jadi prosesnya dimulai dari membangun kepercayaan, kemudian membangun kepercayaan ini bisa banyak ya, bisa dengan selalu ada misalnya, atau memberikan hadiah-hadiah. Kalau kepada anak yang usianya lebih muda, tentu saja yang sifatnya materi itu lebih menyenangkan ya, atau lebih terasa oleh anak-anak. Nah, selanjutnya juga nanti sampai di tahap membatasi akses, jadi mengisolasi sehingga dia tidak bisa bercerita, dia nggak bisa bertanya apakah ini normal atau enggak, apakah ini boleh atau enggak. Baru kemudian terakhir dia menjalankan motifnya tadi, keinginannya untuk bisa mendapatkan kepuasan seksualitas dari korban. Oke, berarti ini dari sudut pandang pelaku ya Mbak ya, jadinya ya itu cara pelaku untuk melakukan pelecehan seksualnya gitu ya. Oke Mbak Eta, nanti kita akan sambung lagi ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer.
kasih Sipo Friends, Anda masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema pelecehan seksual bahaya yang sering tidak disadari bersama narasumber kita tentunya masih dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan, ada Mbak Rimas Dian Mareta MPSI Psikolog atau Mbak Eta ya. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipo Friends yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Masih kami nantikan untuk pertanyaan dari Sipo Friends ya, mumpung hari ini ada Mbak Eta yang luar biasa yang siap akan menjawab tentunya ya Mbak ya pertanyaan dari Sipo Friends. Oke Mbak Eta, kita lanjutkan lagi. Tadi kan Mbak Eta sudah mengatakan ya bahwa dalam proses pelecehan seksual itu memang ada beberapa ya, contohnya kayak catcalling tadi, terus juga exhibitionist itu. Ada lagi nggak Mbak proses-proses dalam pelecehan seksual itu, ada lagi nggak yang mungkin kita atau orang tua perlu sadari? Oke, kalau jenisnya tadi sudah dijelaskan, nah sekarang cara melakukannya ya, kalau kita bilangnya modusnya, modus operandinya, bagaimana pelaku biasanya melakukan. Nah yang tadi kita sudah bahas, pertama itu dengan cara grooming. Tapi tidak menutup kemungkinan kan kekerasan seksual ini juga dilakukan dengan modus operandi penyerangan. Jadi kalau grooming biasanya kan karena ada usaha untuk membangun kedekatan, maka lama-lama anak-anak kenal gitu ya. Atau memang akan dilakukan oleh orang-orang yang sudah dia kenali. Tapi ada juga kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal gitu ya. Jadi sifatnya penyerangan, misalnya karena pulang malam atau misalnya memang kebetulan berada pada kondisi sepi tanpa pengawasan, kemudian mendapatkan serangan dari pelaku secara tidak disadari tapi tidak diprediksi gitu ya sebelumnya. Nah itu juga bisa jadi modus operandinya bisa oleh orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, tapi memang secara persentase pada anak lebih banyak pelakunya adalah orang yang dikenal. Karena apa? Karena sebetulnya orang tua pasti udah wanti-wanti, nggak boleh ya ikut sama yang nggak dikenal, gitu ya. Jadi pasti dari awal anak-anak juga kalau untuk orang yang tidak dikenal dia lebih aware bahwa itu berbahaya. Jadi sifatnya kalau orang nggak dikenal itu biasanya penyerangan ya, benar-benar pemaksaan lah kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada di tempat tiba-tiba ketemu orang di tempat sepi. Betul. Gitu ya Mbak ya, itu bisa jadi adanya penyerangan. Betul. Kalau grooming cenderung orang yang sudah dikenal oleh korban gitu ya. Oke, luar biasa. Nah Mbak, terkait dengan tanda-tandanya nih, tanda-tanda yang mungkin korban pelecehan seksual itu seperti apa sih Mbak tanda-tandanya? Oke, nah ini yang saya rasa orang tua perlu tahu untuk bekal lah ya gitu ya. Bagaimana saya kemudian mengenali, karena tadi balik lagi pada anak-anak itu secara teori pengakuannya pasti akan ada delay. Jadi ada penundaan pengakuan karena dia sedang memastikan ini betul-betul apakah boleh saya ceritakan atau tidak gitu ya. Ini aman untuk saya ceritakan atau tidak, orang tua saya akan percaya atau tidak gitu. Nah, tanda kalau pada anak usia dini itu sebenarnya kita bisa mengenali secara fisik ya, kalau memang bentuk kekerasan seksualnya sudah mengarah kepada fisik gitu ya. Nah, kita bisa cek apakah ada misalnya luka ataupun pembengkakan pada area alat kelamin misalnya begitu ya, atau area tubuh lainnya seperti pantat, kemudian dada gitu ya. Kalau anak mulai merasa atau mengeluh sakit gitu ya pada area-area tertentu, dan kita juga bisa menduga kemungkinan adanya peristiwa pelecehan seksual. Lalu kemudian kita juga bisa cek ada tidak anak mengalami infeksi saluran kemih gitu ya. Jadi kencingnya dikit-dikit atau misalnya setiap akan buang air kecil mengeluh sakit gitu ya. Atau kalaupun misalnya nggak sampai nih gitu ya luka pada alat kelamin, kita bisa cek pada tanda-tanda fisik, karena namanya kekerasan seksual itu pasti menimbulkan adanya trauma. Nah trauma itu kan tinggal di badan ya, rasanya itu akan ada tinggal di badan. Jadi anak biasanya akan misalnya tidurnya bermimpi, jadi tidurnya tidak tenang, gelisah gitu ya, atau terbangun-bangun kemudian tiba-tiba menangis misalnya gitu ya. Kalau pada anak usia sekolah
bisa juga terjadi pada anak usia remaja juga bisa ada gangguan tidur. Jadi misalnya dia menolak tidur, jadi terjaga terus karena otaknya siaga, baru saja mengalami sesuatu yang dia tidak prediksi dan mengagetkan gitu ya. Jadi situasinya dia akan takut untuk terlelap karena dia merasa kehilangan kendali. Bisa jadi bentuk gangguan tidurnya seperti itu. Kemudian gangguan arousal lainnya, misalnya hilang nafsu makan, atau makannya jadi banyak banget, kayak lapar terus, gitu ya, atau ngeluh capek, sakit tapi nggak ada penyebab, atau kita juga bisa cek apakah anak menghindari situasi atau orang tertentu. Kalau tadinya dia nggak masalah tapi jadi takut misalnya, tadinya lewat situ nggak masalah maunya muter misalnya kayak gitu ya. Nah itu adalah bisa kita curigai sebagai tanda-tanda dari kemungkinan anak kita baru saja mengalami pelecehan seksual, karena avoidance atau usaha untuk menghindar itu tuh biasanya akan muncul sebagai salah satu gejala dari PTSD akibat dari kekerasan seksual gitu. Nah selanjutnya selain tanda fisik tuh kita juga bisa melihat tambahan tanda fisik itu biasanya yang juga sering saya temukan gitu ya ketika mewawancarai korban itu adalah mereka tuh menjadi mudah kaget. Nah, kemudian respon mereka terhadap sentuhan fisik. Kalau mereka baru saja mengalami itu dipegang kayak gini dia langsung kaget gitu. Karena dia teringat kembali dengan apa yang baru saja menimpa gitu ya. Nah, kalau hal yang lain tuh bisa jadi bentuknya adalah menarik diri, jadi terganggu fungsi dalam kehidupannya baik di area sekolah maupun pertemanan. Jadi menarik diri ya nggak mau keluar gitu ya, mengurung diri di kamar dan lain sebagainya. Intinya ada perubahan. Tidak mungkin tidak ada perubahan gitu ya. Ketika anak baru saja mengalami hal yang besar gitu yang terjadi dalam hidupnya. Oke, luar biasa. Ada lagi tambahan, Mbak Eta? Sementara cukup dulu kayaknya. Sementara Nanti cukup saya dulu berjalan ya. kalau ingat. Oke, nah Mbak tadi Mbak Eta juga sempat mengatakan ya bahwa memang cenderung korban itu lebih banyak atau mayoritas itu perempuan. Perempuan Ya, dan anak ya. Perempuan dan anak gitu ya. Kelompok rentan. Tapi memungkinkan nggak Mbak sekarang kalau saya dengar itu juga banyak keluhan gitu ya, anak-anak dan laki-laki gitu yang Iya. yang menjadi korban pelecehan Betul, seksual. betul. Nah itu biasanya kenapa? Maksudnya fenomenanya juga cenderung agak berubah Meningkat, sekarang gitu ya. Itu seperti apa Mbak kalau Oke. dari psikologisnya? Oh iya, betul juga Mbak Rifda, terima kasih udah mengingatkan karena anak di sini juga masuk kepada kelompok laki-laki ya. Pokoknya dalam kategori usia anak itu mereka tetap menjadi kelompok yang rentan untuk menjadi korban dari pelecehan seksual. Nah, kalau apa yang menjadi penyebab seorang anak itu rentan gitu ya menjadi korban pelecehan seksual itu ada faktor dari individu, kemudian ada juga faktor situasional, kemudian ada juga faktor lingkungan misalnya pola asuh. Nah, dari faktor individu pertama anak-anak yang rentan mau laki-laki ataupun perempuan gitu ya, yang rentan mengalami kekerasan seksual itu pertama biasanya secara kognitif mereka terbatas. Jadi mereka lambat untuk mengenali situasi bahaya. Kemudian ada gangguan pada kemampuan bahasa dan bicara, sehingga mereka kesulitan untuk bisa menolak ataupun menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Kemudian yang ketiga itu bisa jadi mereka di kelompok rentan secara sosial ekonomi. Jadi mudah untuk dimanipulasi dengan hadiah-hadiah misalnya gitu ya, atau diberikan ya bentuk sesuatu yang dia tidak pernah temui gitu ya. Nah, kemudian itu dari faktor individu. Ada faktor situasional itu adalah ketika mereka berada pada situasi tadi ya yang memunculkan adanya kesempatan bagi pelaku yang berniat untuk melakukan kekerasan seksual. Jadi bisa jadi secara individu misalnya dia oke-oke aja nih kecerdasannya, tapi dia berada pada tempat yang tidak tepat, waktu yang tidak tepat. Gitu. Jadi itu aspek situasional. Dan yang terakhir aspek lingkungan. Salah satu yang mempengaruhi adalah bagaimana pola asuh. Misalnya pola asuhnya permisif, jadi tidak ada kontrol terhadap keseharian anak. Anaknya boleh mau kemana aja, keluar, tidak ada pengecekan gitu ya. Orang tuanya percaya 100% misalnya kepada anak, nah itu kan menurunkan pengawasan orang tua terhadap anak. Dan anak kemudian menjadi rentan untuk bisa menjadi korban dari kekerasan seksual gitu ya. Atau pola asuh yang otoriter. Jadi menuntut anak untuk selalu mau ikut maunya orang, sehingga dia
tidak pernah punya suara, tidak bisa membela dirinya karena dia pikir selama ini yang harusnya benar itu adalah ketika saya ikut sama figur otoritas, kurang lebih seperti itu. Jadi ada 3 kurang lebih ya, faktor individual, situasional, dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Termasuk budaya di dalamnya ya. Karena kan ada beberapa budaya yang ya itu tadi ya, nggak apa-apa cupika-cupiki misalnya gitu ya, atau dipeluk gitu misalnya dengan erat gitu ya. Nah itu yang juga bisa jadi menjadi salah satu pintu gerbang gitu ya, walaupun bukan menjadi penentu utama tapi bisa menjadi pintu gerbang untuk anak-anak itu merasa bahwa sentuhan fisik itu sesuatu yang wajar, pelukan itu sesuatu yang wajar, jadi melemahkan kemampuan dia untuk mengantisipasi gitu ya, karena dia ngerasa ini adalah situasi yang aman dan perilaku yang aman. Oke, sebenarnya kompleks sekali ya Mbak Eta ya sebenarnya kalau mau dibahas lebih dalam lagi itu pelecehan seksual. Namun nanti kita juga akan belajar tentang ya. Kita akan berbincang juga terkait dengan skill apa yang dibutuhkan oleh anak ya untuk mengatasi ataupun juga mengantisipasi jadi korban pelecehan seksual ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Siva Friends, ada masih bersama kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai pelecehan seksual pada anak, bahaya yang sering tidak disadari. Masih bersama narasumber kita ya dari anggota Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Sumatera Selatan, masih ada Mbak Rimas Dian Mareta atau Mbak Eta, MPSI Psikolo. Ya, tentunya kami juga masih mengingatkan untuk Siva Friends dimanapun berada yang ingin bertanya seputar tema kita hari ini, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa ke WhatsApp ke 0823 1198 1790. Kalau nggak ada pulsa ya Mbak Eta ya bisa WA saja, pasti ada paket biasanya ya. Oke Mbak Eta, tadi sudah terkait tanda-tanda, penyebabnya juga sudah gitu ya, dan kita membahas mengenai skill apa yang patut atau harus diajarkan oleh orang tua ya terhadap anak supaya anak ini juga aware gitu Mbak terhadap pelecehan seksual ini ada loh di dunia ini gitu ya. Silakan Mbak Eta. Oke, skill yang perlu pertama untuk diajarkan itu adalah kalau kita bilangnya pendidikan seksualitas sesuai usia. Dimulai dari mengenalkan anggota tubuh termasuk alat kelamin dengan nama aslinya atau nama alat kelamin tersebut gitu ya. Karena itu ketika kita menyebut alat kelamin itu dengan nama asli, maka kita sedang memberi pesan kepada mereka bahwa membicarakan hal tersebut bukanlah sesuatu yang tabu. Jadi ketika mereka nanti mengalami, mereka bisa menceritakan apa nama atau bagian mana yang disentuh gitu ya. Yang sering terjadi itu ketika melakukan pemeriksaan kepada korban pelecehan, mereka memakai istilah itunya dianuin. Gitu ya, karena mereka tidak terbiasa untuk mengucapkan misalnya kita katakan penis atau misalnya vulva atau misalnya pantat, bokong dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena tabu mereka akhirnya menggunakan kata ganti. Itunya dianuin apa, bagaimana. Nah, itu kan sulit ya untuk mendapatkan keterangan bagaimana sebetulnya yang sedang terjadi atau yang telah terjadi pada diri anak. Nah, ini juga mempengaruhi di proses hukum. Karena pada saat persidangan kan nanti akan ditanyakan atau proses pengambilan berita acara pemeriksaan gitu kan anak akan ditanyakan dengan detail ya apa-apa yang terjadi atau apa yang dia alami. Nah, dengan kita mengajarkan harapannya anak-anak bisa menceritakan dan tidak menganggap itu tuh sebagai sesuatu yang tabu. Jadi ketika dia mengalami dia bisa langsung menceritakannya kepada orang tua gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita perlu mengajarkan batasan termasuk di dalamnya adalah kontrol terhadap tubuh. Jadi ada orang yang boleh memegang alat-alat kelamin dalam kepentingan kesehatan dan juga kebersihan. Dalam hal ini misalnya katakan dokter atas persetujuan orang tua gitu ya, atau misalnya guru atas persetujuan orang tua. Kalau misalnya anak-anak ini udah mulai disekolahkan di usia yang sangat dini ya, usia 2 tahun di mana dia belum bisa melakukan atau belum tuntas toilet training sehingga masih membutuhkan bantuan orang lain.
Selain itu, batasan bisa ditetapkan dengan cara meminta izin. Jadi misalnya pelukan dan ciuman, jadi bahasa cinta yang bentuknya adalah sentuhan, itu dimintakan izin kepada anak, boleh tidak, boleh nggak dipeluk, boleh nggak dicium gitu ya. Nah, dengan dia menolak, kadang-kadang menolak ataupun kadang-kadang mengiyakan, dia sedang belajar atau berlatih untuk punya batasan dan dia sedang mempercayai bahwa saya memang punya kendali atas tubuh saya. Sehingga saya boleh untuk menolak, bisa untuk menolak dan sudah ada latihannya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah kita juga role play situasi tidak aman. Misalnya kan yang sering diajarkan sejauh ini adalah orang yang tidak aman. Sedangkan 90% pelakunya orang yang dikenal. Berarti yang sebetulnya perlu kita kenalkan juga itu adalah situasi-situasi tidak aman. Misalnya berdua aja sama kamu, jangan ajak yang lainnya. Bagaimana cara menolaknya? Atau misalnya ini rahasia kita ya, jangan kasih tahu siapa-siapa. Nah, jadi kayak kata-kata, situasi seperti apa yang sebetulnya itu juga tidak aman untuk anak. Nah, itu perlu di rehearsal. Rehearsal itu apa? Latihan ya, latihan berulang-ulang. Nah, kalau sekarang ini kan sudah meluas juga ke pelecehan melalui media sosial. Misalnya meminta anak untuk mengirimkan gambar tanpa busana, misalnya gitu ya. Atau bertanya apakah sudah menstruasi atau tidak dan lain sebagainya. Nah, itu kita role play kan, misalnya ada yang WA kamu tanya, minta lihat dong kamu cantik nggak, misalnya gitu, kamu akan bilang apa gitu. Jadi itu dilatihkan sehingga lama-lama anak akan terbiasa dan tahu kalau situasinya kayak gini, ini yang aku harus lakukan gitu ya. Kita bilangnya itu rehearsal secara berkala gitu ya, dicek lagi, anak-anak masih ingat nggak apa-apa yang boleh dan tidak boleh. Selanjutnya itu adalah kenalkan jaringan aman. Jadi maksudnya selain orang tua, kalau tidak bisa dihubungi segera, siapa saja ibaratnya 911 lainnya gitu ya, yang bisa dihubungi itu siapa aja, 3-5 orang yang aman gitu ya. Kemudian kita juga ajarkan kepada anak adalah kalau kamu ngerasa nggak nyaman atas sentuhan ataupun perilaku orang lain terhadap kamu, lalu kamu bercerita, jangan berhenti sampai ada yang mempercayai. Jadi dia belajar untuk cerita ke satu orang, misalnya orangnya bilang, masa iya sih gitu ya. Emang iya, yakin. Nah, jangan berhenti. Ceritakan pada 5 jaringan tadi sampai ada yang percaya sama apa yang kamu ceritakan. Nah, itu kita sedang mengajarkan anak-anak untuk melindungi dirinya, karena kan seringkali penundaan pengakuan atau tidak mengaku sama sekali itu karena itu tadi, begitu dia cerita orang meragukan ceritanya, akhirnya dia mempertanyakan, apa aku yang berlebihan ya? Apa aku yang lebay ya gitu, oh ternyata ini tuh nggak apa-apa ya, atau misalnya oh tuh kan bener kan kata Umi tuh nggak akan ada yang percaya sama kamu, kamu kan anak kecil misalnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih itu. Nah, di orang tua juga ada skillnya. Yang pertama, kalau anaknya semakin dini kita perlu cek harian ya. Cek harian itu nggak perlu tiap pulang sekolah dibukain bajunya terus kita cek satu-satu, nggak yang seperti itu. Tapi pertanyaan kayak misalnya, hari ini ada nggak yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman? Ada nggak situasi yang bikin kamu bingung? Karena seringkali pelecehan seksual itu kan nggak langsung ke hal yang besar ya, dari yang mulai yang kecil-kecil yang tadi terkait sama grooming tadi. Nah, anak-anak kan dalam prosesnya nggak langsung ngerasa nggak nyaman, tapi bisa jadi dia bingung dulu. Nah, makanya bentuk pertanyaannya dari orang tua kita tanyanya itu adalah, ada nggak yang bikin kamu bingung hari ini? Ya syukur-syukur dia ceritanya cuma soal, iya mah nanti tadi soal matematika bingung gitu ya, itu nggak masalah ya, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah nih cuma matematika yang bikin bingung gitu ya. Tapi kalau ada hal bingung lainnya, itu juga kita perlu teliti lagi lebih dalam gitu ya. Nah, kemudian frame-nya adalah ketika kita menerima cerita anak, itu pertama kita harus percaya sampai itu terbukti tidak benar. Gitu. Jadi kita bukan mencari ini benar apa enggak, tapi kita harus percaya sampai kita ketemu bukti yang menidakkan kejadian tersebut. Kurang lebih itu ya skill yang perlu diajarkan kepada anak dan juga dimiliki oleh orang tua. Oke, luar biasa ya skillnya itu, ilmu yang luar biasa untuk para orang tua di luar sana ya. Tapi memang kalau saya lihat di sosial media sekarang memang sudah banyak, sudah lebih aware ya, Mbak Eta ya, terkait memang tadi bertanya seputar hari ini gimana perasaannya, apa yang dilakukan, dan mungkin tadi bisa diselipin ya Mbak ya, apa yang buat bingung hari ini gitu ya. Nah, oke Mbak Eta,
sebelum saya lupa gitu ya, saya ingin bertanya juga seputar Mbak Eta ini praktek di mana sih? Jadi nanti para orang tua itu bisa langsung gitu ya menghubungi Mbak Eta, mungkin ada yang punya case yang sama gitu ya, atau mungkin permasalahan-permasalahan klinis lainnya gitu ya. Silakan Mbak Eta. Nah, kalau untuk praktek mandiri, saya ada praktek di DDC namanya Denali Development Center. Itu cuma setiap hari Minggu, dan satu lagi di klinik Klevia di Kapten Arif AI, itu setiap hari Sabtu. Jadi saya ini psikolog weekend ya. Kalau di hari Senin sampai Jumat saya bantu di unit pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Sumsel. Jadi memang ketika ada korban kekerasan atau apapun lah ya bentuknya, kekerasan fisik maupun seksual, itu kami membantu untuk melakukan pemeriksaan psikologis pada korban ataupun pendampingan ya, bentuknya konseling. Tapi harus lapornya ke unit UPTD PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Oke, kalau weekend ingat nggak Mbak Instagramnya, ada Instagram nggak atau Instagram lupa ya. Oke, tadi namanya cari aja Denali Development Center dan Klinik Klevia. Oke, nanti bisa di slower gitu ya YouTube-nya ya, bisa langsung di searching di Instagram. Oke, Mbak Eta, nanti kita akan lanjutkan ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Kami dalam program Psikologi Populer yang hari ini masih membahas mengenai tema pelecehan seksual pada anak, bahaya yang sering tidak disadari. Bersama narasumber kita ada Mbak Rimas Dian Mareta, MPSI Psikolog, selaku tentunya anggota Himpunan Psikologi Indonesia wilayah Sumatera Selatan. Dan juga kami masih mengingatkan untuk Sipofresh dimanapun berada yang ingin telepon, bisa telepon ke 0711311454, ataupun kalau yang mau WhatsApp ya bisa langsung saja telepon WhatsApp maksud saya ya, kok telepon ke 0823 1198 1790. Oke, Mbak Eta, kita lanjutkan lagi ya. Di segmen terakhir ini tentunya kita harus bertanya seputar apa yang harus dilakukan orang tua apabila memang anaknya telah menjadi korban ya. Anaknya sudah menceritakan nih bahwa anak ini sudah menjadi korban pelecehan seksual. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh orang tua? Oke. Yang pertama tentu saja tarik nafas ya. Karena ini adalah berita buruk yang sangat besar dan kita membutuhkan waktu untuk memproses data tersebut gitu ya. Tarik nafas dulu, kemudian sampaikan kepada anak, oke, terima kasih sudah percaya sama ibu, kamu aman sekarang. Karena itu yang paling dibutuhkan anak gitu ya, bahwa dia dipercayai. Kemudian dengarkan cerita anak tanpa memotong. Selama kita mendengarkan, catat 3 hal. Tempat, waktu, dan siapa orang-orang yang terlibat. Karena itu akan sangat membantu pada saat kalau misalnya hal ini akan dibawa ke ranah hukum. Kemudian hindari mencecar gitu ya, jadi bertanyanya itu langsung banyak gitu, apa, siapa, mengapa, misalnya gitu ya, 5W1H. Apalagi bentuk pertanyaannya tertutup, diapain lagi gitu, karena belum tentu diapain lagi gitu ya, karena apalagi pada anak usia dini, pertanyaan tertutup itu kemudian mengarahkan dia untuk memberikan jawaban yang bisa jadi bias atau tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Jadi cara kita untuk menggali apalagi yang terjadi itu cukup dengan bertanya, oke, apa selanjutnya yang terjadi, terus gimana, terus apa lagi ya. Jadi semakin minim bentuk pertanyaan kita dan kita lebih banyak mendengar, maka ceritanya akan diharapkan lebih mengalir gitu ya kepada anak. Nah, kalau orang tua menyadari bahwa perilakunya atau misalnya kejadiannya gitu ya baru saja terjadi, maka ini yang sebetulnya saya kalau lagi pemeriksaan gitu ya sering banget nemu orang tua yang nyesel. Kenapa lah ya bukti misalnya pakaian atau misalnya celana dalam gitu ya yang digunakan anak pada saat kejadian itu mereka cuci. Karena itu akan menjadi salah satu alat bukti, betul. Kemudian
lakukan segera visum et repertum ya, visum fisik kepada apa namanya secara medis gitu ya kepada kedokteran. Kalau misalnya memang bentuk pelecehannya tidak sampai ada luka fisik di alat kelamin, itu bisa juga makanya dibutuhkan adanya visum psikologi gitu ya, visum et psikiatrikum gitu ya, kayak ada tidak dampak trauma yang terjadi memang atas kejadian pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual yang dialaminya gitu ya. Nah, kemudian langsung apa namanya ya, ambil langkah ya, kalau misalnya memang akan dilaporkan berarti hubungi pihak-pihak yang terkait, tapi kalau misalnya memilih untuk tidak, akan diproses apa namanya kondisi psikologisnya saja, berarti hubungi profesional yang dapat membantu anak untuk mengatasi atau memahami ya kondisi trauma yang sebetulnya sedang dia alami. Itu yang sebetulnya bisa dilakukan oleh orang tua gitu ya. Oke, berarti orang tua jangan tiba-tiba, kenapa nggak dari kemarin ya ceritanya? Nah, Jangan itu gitu ya, ya Mbak Eta ya. Nah, cuma memang Mbak Rifda sulit dipungkiri itu tuh respon spontan, respon refleks gitu ya, yang banyak dilakukan orang tua ketika mendengar anaknya menjadi korban dari kekerasan seksual. Nah, kita perlu pahami sebetulnya respon marah itu atau blaming gitu ya, blaming others itu kan respon yang memang lebih mudah dibandingkan kita menerima bahwa apa yang dialami anak itu juga adalah kesalahan dari kita sebagai orang tua. Akan lebih susah gitu ya, lebih mudah itu adalah menyalahkan pihak lain. Jadi itu kayak ya defense mechanism kita lah ya sebagai orang tua untuk segera mencari siapa yang salah gitu ya, karena itu lebih mudah untuk kita bisa menerima dibanding kita menyadari ini kayaknya salah satunya adalah bagian dari saya yang kurang sebagai orang tua. Oke, berarti memang terutama tadi dari contoh Mbak Eta tadi, orang tua harus tenang ya Mbak. Betul. Ya saat bertanya, saat menggali tadi pertanyaan terhadap anak tadi memang harus tenang gitu ya. Betul. Dan jangan pertanyaan yang tertutup, nadanya juga kalau bisa jangan nada nambahin badai ya. Udahlah dia di dalam badai ditambahin lagi gitu ya sama petir gitu. Oke. Nah, ini juga beberapa kali ditanyakan ya Mbak ya terkait dengan bagaimana kalau misalnya anak kita jauh terus terkena pelecehan seksual. Ditambah lagi sekarang kan banyak kasus memang misalnya di asrama ya Mbak ya, di pondok pesantren misalnya seperti itu. Nah, itu seperti apa Mbak menanggulanginya? Kan jauh gitu ya Mbak ya. Ini tadi contohnya mungkin kalau dekat nih dengan sang anak menceritakan secara langsung, tapi kalau misalnya anaknya jauh seperti apa Mbak? Oke. Kalau prinsipnya yang pertama ketika kita mendengar anak kita menjadi korban kekerasan adalah amankan anak dari paparan berulang. Artinya kalau pelakunya ada di area tempat dia bersekolah, misalnya katakan di asrama, berarti kita ambil dulu anak kita sementara dari asrama. Karena harus segera ambil ya. Betul, sebaiknya tidak dipertemukan sama pelaku. Karena bisa jadi kan ada ancaman misalnya gitu ya, atau membuat anak menjadi mempertanyakan benar nggak ya keputusan saya untuk menceritakan gitu ya. Nah, sama itu tadi ya, ketika mengalami trauma kan udah pasti ada avoidance. Sebenarnya keinginannya itu besar sekali untuk tidak mau berhadapan lagi gitu ya, untuk pergi dari situasi itu gitu. Dan ketika dia tetap dihadapkan dengan hal itu kan menambah stres sebetulnya ya pada anak. Jadi kalaupun kita jauh, kita bisa meminta tadi jaringan amannya anak gitu ya. Tentu saja kan orang tua biasanya meskipun anak ada di asrama, dia akan mencari ya siapa-siapa orang yang bisa membantu dia untuk bisa reach out atau menghubungkan anak lah gitu ya. Jadi bisa minta bantuan jaringan aman di sekitar wilayah asramanya anak untuk mengambil dulu. Jadi mengangkat dia dari tempat kejadian kekerasan gitu. Nah, selanjutnya adalah jangan lupa ya itu tadi ya, ucapkan terima kasih karena sudah mempercayai. Karena itu tidak mudah untuk anak bisa menceritakan hal tersebut. Dengan dia membuka, artinya satu gerbang nih udah kebuka gitu ya. Tinggal nanti akan diapakan selanjutnya itu bisa bergantung dengan kisah yang sebenarnya seperti apa. Jadi sebenarnya sama aja Mbak ya, tapi memang seharusnya kita sebagai orang tua cepat untuk menjemput gitu ya. Oke, Mbak Eta, kita telah di penghujung program nih, mungkin ada pesan atau kesimpulan akhir dari Mbak Eta, silahkan Mbak. Baik, untuk orang tua tentu saja
isu-isu tentang kekerasan ini menambah stres di dalam proses kita menjadi orang tua gitu ya. Kita menjadi khawatir jangan-jangan anak kita juga akan menjadi korban. Nah, sebagai orang tua yang kita bisa lakukan itu adalah memberikan skill-skill tadi gitu ya, sehingga kita berharap anak-anak bisa menjaga dirinya sendiri. Nah, pada usia-usia tertentu mau tidak mau pengawasan menjadi faktor pendukung untuk anak kita bisa terhindar dari risiko menjadi korban kekerasan seksual. Jadi jangan pernah terlena gitu ya, karena anaknya udah mulai dewasa dan bisa dipercaya 1-2 kali gitu ya, kemudian kita terlena untuk tidak melakukan pengawasan. Maka dicek berkala, atau kalau kita bilangnya sidak misalnya seperti itu ya, terhadap siapa-siapa saja teman anak, apa saja aplikasi yang ada di handphonenya, seperti apa bentuk percakapan mereka mungkin di media sosial gitu ya, itu juga perlu dilakukan untuk meminimalisir risiko anak-anak kita menjadi korban kekerasan seksual. Oke, luar biasa pesan terakhir dari Mbak Eta ya. Semoga perbincangan kita hari ini didengar banyak orang tua ya Mbak Eta ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Eta sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Nanti mampir lagi ya Mbak ya. Oke, Sobat Friends dimanapun berada, terima kasih sudah menonton Psikologi Populer hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya, termasuk para orang tua di luar sana. Saya Rifda Alda Ufaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.